Berkati kita semua, Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Ya, silakan nanti bermaaf-maafan. Ya, momen ini menjadi momen yang kadang ditunggu banyak orang, tidak hanya saudara kita umat Muslim, tapi juga orang-orang lain juga kadang menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan, ya, memulihkan hubungan yang mungkin rusak karena perkataan, perbuatan. Ya, kadang momen-momen ini bisa dipergunakan untuk memperbaiki, memulihkan hubungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menjelaskan sejenak kalau Bapak Ibu Saudara menerima, ya, termasuk kemarin ada di grup, ya, salah seorang jemaat kita juga mengirimkan tayangan video tentang ibadah, di mana di dalamnya itu adalah orang-orang yang mengenakan atribut saudara kita umat Muslim. Lalu diberikan titel atau judul Gereja Murtadin atau gerejanya orang-orang yang murtad, ya, atau seperti apalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata berita itu tidak benar adanya. Itu adalah video hoax, ya, yang tidak benar, ya. Karena itu bagian kita adalah meluruskan, ya, supaya video ini tidak tersebar dengan judul yang salah. Jadi video ini direkam pada satu gereja di kota Ambon, ya. Gereja ini membuat acara Paskah tujuannya untuk bertoleransi dengan saudara kita umat Muslim yang sedang merayakan menjalankan ibadah puasa. Sehingga mereka membuat nuansa ibadah Paskah dengan mengenakan busana umat Muslim, ya, sampai ke pendetanya. Nah, makanya kita perhatikan, saya waktu lihat video itu, ya, di grup hamba Tuhan JKI kan juga rame itu Bapak Ibu Saudara. Wah, saya pikir keren juga, apa enggak mengerikan, ya, ada gereja yang seperti ini dan diekspos. Nah, setelah kita cek-recek di YouTube juga, ternyata itu adalah gereja benar-benar Kristen, ya, dan cuman membuat satu ibadah yang menurut mereka mungkin bisa memberikan nuansa toleransi, tetapi justru menjadi masalah besar, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, pendetanya sudah minta maaf dan mengklarifikasi bahwa video itu adalah murni dari orang-orang Kristen yang mengenakan atribut umat Muslim, ya. Jadi bukan gereja orang-orang Muslim yang ke gereja, bukan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa menolong meluruskan apabila kita menerima video tersebut, ya, supaya ini tidak dipergunakan oleh orang-orang yang ingin merusak atau mengganggu keutuhan negeri kita NKRI. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah bahwa hari ini kita ada di tempat ini, kita meluangkan waktu di tengah-tengah liburan yang cukup panjang, kita beribadah kepada Tuhan, ya. Ibadah itu sebenarnya bukan sebuah aktivitas rutinitas yang kita bisa libur atau tidak libur. Ibadah itu adalah sebuah kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Amin, ya. Selama kita bisa beribadah, saya sangat mendukung untuk Bapak Ibu Saudara, ya, aktif datang beribadah dimanapun Bapak Ibu Saudara. Kalaupun Anda di luar kota, selalu sempatkan waktu untuk beribadah Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita beribadah, kita mendengarkan firman Kristus, dan firman Kristus itu akan bekerja menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita ada di tema hidup oleh percaya, terima janji-janjinya. Mari kita katakan bersama-sama tema khotbah kita, tema renungan firman kita, firman Kristus hari ini, bersama-sama. 2, 3. Hidup oleh percaya, terima janjinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Kekristenan itu bukan sebuah kehidupan yang rumit, yang kompleks, yang banyak sekali aturan. Karena sejak pada mulanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah berpikir atau merencanakan manusia hidup oleh karena aturan-aturan yang sedemikian banyaknya,
supaya manusia bisa tertib atau teratur. Sejak pada mulanya Tuhan tidak pernah memberikan aturan. Yang Tuhan berikan adalah kasih-Nya, berkat-Nya, persediaannya, perhatiannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kasih-Nya lebih besar daripada aturan. Kasih-Nya Bapak Ibu Saudara lebih besar dari setiap kesalahan dan kegagalan pelanggaran kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Sama seperti video yang ditayangkan oleh Pak Yakub beberapa waktu yang lalu. Ya. Seorang ibu-ibu menggendong anaknya. Lalu ditanya oleh seseorang, Ci, kenapa kalau Tuhan tahu manusia akan berbuat dosa, Tuhan harus menciptakan manusia, ya kan? Lalu ibu ini dalam hikmat Tuhan luar biasa, dia berkata, kamu tahu enggak bahwa anak yang saya gendong ini satu kali mungkin akan mengecewakan saya, bahkan mungkin akan sering mengecewakan saya. Mungkin dia akan nakal, melakukan kesalahan tidak hanya sekali dua kali, tapi mungkin berulang kali. Apakah menurutmu saya tahu atau tidak? Ya kan? Tahu. Lalu kenapa saya melahirkan anak ini? Kenapa saya menginginkan kedatangan anak ini? Karena saya percaya kasih saya lebih besar dari kenakalan, kegagalan anak ini. Amin Bapak Ibu. Ya, tidak ada istilah bekas anak. Namanya anak tetap anak. Amin Bapak Ibu. Ya, dan kita percaya di dalam Yesus segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita pasti pemberian yang terbaik. Katakan bersama-sama, pemberian yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena Anda dan saya adalah biji mata Tuhan. Ya. Dan Tuhan akan menjaga kita sedemikian rupa sehingga kita bisa menikmati kehidupan kita di bumi ini seperti di surga. Yang percaya katakan amin. Ya. Karena kita adalah biji mata Tuhan, Tuhan tidak akan sembarangan menjaga kita. Tuhan akan dengan seriously, dengan sangat berhati-hati untuk menjaga kita. Sehingga saya katakan Bapak Ibu, ya, karena Tuhan sangat menyayangi kita, suami, istri, anak-anak, pimpinan, karyawan, semua hamba-hamba Tuhan, gembala, Bapak Ibu Saudara, pengurus pelayan dimanapun di sekeliling kita pasti adalah orang-orang yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Amin. Jadi lihatlah hari ini seperti Tuhan melihat hidup kita. Lihatlah anak-anak kita, lihatlah hidup kita, lihatlah pasangan kita sebagai pemberian yang terbaik dari Tuhan. Amin. Sekarang kalau yang hidupnya berjejeran dengan pasangannya, istrinya, tepuk punggungnya, katakan, kamu adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan. Amin. Wah, rasanya adem, nyes Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, percaya akan mengubahkan kenyataan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dunia melihat dulu baru percaya. Tapi bagi kita di dalam Yesus, percaya dulu baru kita akan melihat Bapak Ibu Saudara. Karena jembatannya untuk kita masuk dalam janji-janji Tuhan yang sudah disediakan bagi kehidupan kita. Jauh sebelum kita memerlukannya, Tuhan sudah menyelesaikannya. Di mana saudaraku? Di kayu salib. Dia sudah menyelesaikan semuanya bagi kita. Dia berkata sudah selesai. Amin. Bahkan jauh sebelum kita membutuhkannya, Tuhan sudah tahu kapan kita akan membutuhkannya. Dan Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Di satu saat Anda akan terjatuh, terpuruk, Anda akan membutuhkan pertolongan dan percayalah Bapak Ibu Saudara sebelum Anda menjumpai tempat itu, Tuhan sudah terlebih dahulu ada di sana dan Tuhan siap untuk menolong, menguatkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu ya saya sharing dengan anak Tuhan, jemaat kita. Nah, saya katakan gini, banyak orang itu suka terbalik-balik mikir hidupnya di dalam Yesus ya. Saya cerita tentang celotehan anak saya ya, Cleon. Kami cerita, dulu papi mami itu ketemu dengan orangnya jahat ya. Terus menipu ya, uang papi mami sekian habis. Lalu dia ngomong gini, kenapa sih kita diketemukan dengan orang-orang yang jahat gitu ya. Kalau Tuhan baik sama kita, kenapa
Tuhan gak mengusir orang-orang jahat itu dari hidup kita. Wah Bapak Ibu Saudara, ini anak-anak generasi Z ini pertanyaannya seperti itu sekarang ya. Logikanya jalan. Lalu saya ngomong gini, jangan dibalik. Bukan berarti waktu kita percaya Tuhan Yesus lalu kehidupan kita berubah menjadi jalan tol. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu nggak ada artinya dia sebagai juru selamat, juru penyembuh, sebagai sumber kekuatan dan kemenangan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara kita tidak pernah menghadapi rintangan, situasi sulit atau hal-hal yang melampaui kekuatan kita. Kita tidak akan pernah bisa mengerti, memaknai arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita sebagai Allah El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menyediakan. Nah Bapak Ibu Saudara, kapan kita tahu bahwa Tuhan itu sebagai penyembuh kita? Ketika kita sakit, lalu kita disembuhkan melalui pertolongan dan mujizat Tuhan. Disitulah kita bisa berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan penyembuhku. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu saya jelaskan kepada Cleon. Waktu kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu ya, kita itu tetap akan menjalani kehidupan seperti sebelum kita percaya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Artinya gini loh, sesuatu yang ada di depan kita itu tetap seperti yang harusnya terjadi karena kita masih tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, dunia yang jahat. Kalau umur sekian kita mungkin akan mengalami ditipu orang, Bapak Ibu Saudara. Lalu di umur 30 kita akan ditipu orang, umur 20 kita percaya Yesus, Bapak Ibu Saudara. Bukan lalu umur 30 ini orang yang menipu terus hilang, yang hilang, enggak Bapak Ibu Saudara. Kita akan menjalani itu, tetapi perbedaannya sebelum, kalau kita tidak percaya Yesus, kita akan menghadapi itu sendirian. Kita mungkin tidak punya pengharapan, kita tidak akan mendapatkan kekuatan. Tapi ketika Anda terima Yesus di usia 20 tahun dan ketika usia 30 tahun Anda ditipu orang, di situ ada Yesus yang akan menopang Anda, memberikan Anda kekuatan sehingga kita bisa melewati hal itu dan kita bisa melihat ada hal-hal baik yang Tuhan akan berikan sebagai ganti yang diambil atau dilakukan oleh orang jahat itu. Amin Bapak Ibu. Jadi banyak orang Kristen berpikir kebalik. Ketika percaya Yesus, segala sesuatunya lalu hilang semua yang buruk-buruk. Ya, jadi kalau ada yang buruk dibalik, loh katanya Tuhan baik, kok saya ngalami hal-hal yang buruk? Bapak Ibu Saudara, bukan demikian. Hal-hal buruk itu bisa terjadi kapanpun karena kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan orang-orang yang jahat. Tetapi kabar baiknya ketika kita percaya Yesus ada perlindungan. Perlindungan itu tidak selalu harus menghilangkan orang-orang yang jahat. Perlindungan itu bisa Bapak Ibu Saudara ketika kita hendak dilukai. Tuhan akan menolong, menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Amin. Ya. Saya katakan pada Bapak ini dengan orang ini, anak Tuhan ini, jemaat kita juga. Kita sharing aja, saya bilang. Jadi ketika kita percaya Yesus, kita percayanya Yesus sebagai juru selamat. Bukan juru sulap yang menghilangkan semua masalah kita. Bukan. Yesus juru selamat. Amin Bapak Ibu Saudara. Juru selamat waktu kapan? Ketika kita dalam hidup kita di dunia ini. Menemui orang jahat. Menjumpai masa-masa sulit. Masuk ke dalam lembah kelam bayang-bayang maut. Di situ kita tidak akan berjalan sendirian. Kita akan digandeng bersama Tuhan dengan tangan kanannya. Yang membawa kemenangan demi kemenangan. Amin. Jadi saya katakan percaya Yesus atau tidak, bayang-bayang maut, lembah kekelaman itu pasti ada dalam kehidupan kita. Tapi bedanya ketika kita percaya kepada Yesus, ada jaminan kita pasti diselamatkan. Ada jaminan kita disertai, kita bisa melewati semua itu bersama dengan Tuhan. Dan kita pasti menang. Amin. Pasti Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit kita tahu kita pasti bisa melewati itu semua. Jauh sebelum kita ngerti jalan untuk lewat melalui masalah-masalah itu. Kita bisa tahu bahwa kita pasti bisa melewati itu. Dan itu hal yang sama yang saya jadikan prinsip dalam pelayanan kami. Jadi kalau saya mendengar keluhan dari jemaat, cerita dari jemaat tentang pergumulan mereka, tentang masalah, situasi sulit yang mereka hadapi. Saya pulang saya cuma bilang, pasti lewat.
maksudnya gini loh, pasti selesai, pasti selesai. Jadi saya jarang tanya lagi. Ya, tanya nanti kalau sudah berbulan-bulan, ya lewat 1 tahun saya tanya. Apalagi kalau mereka senyum-senyum setelah setahun selesai cerita soal itu, ya pasti sudah selesai, pasti sudah lewat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Coba cek kiri kanan, tersenyum atau enggak. Kalau tersenyum berarti lewat masalahnya. Nah ya. Nah Bapak Ibu Saudara, pasti sehingga kita tidak perlu takut dengan masalah-masalah yang ada di depan kita. Karena kita tahu bersama dengan Tuhan kita pasti tampil menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Karena Yesus sudah menang mengalahkan maut ya, dan memberikan kemenangannya bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita mau melihat ya, ayat pertama dari firman Tuhan pagi hari ini. Roma 1 ayat 17, mari kita baca bersama-sama. Ayat firman Kristus pagi hari ini. 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Bapak Ibu Saudara, katakan sekali lagi bersama-sama, orang benar akan hidup oleh iman. 2, 3. Orang benar akan. Nah sekarang orang benar itu diganti nama kita masing-masing. Ya, katakan ya, Vincent akan hidup oleh iman. Ganti nama Bapak Ibu Saudara masing-masing. 2, 3. Vincent akan hidup oleh iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, sekarang katakan sekali lagi ditambahkan. Ya, terakhirnya bukan dengan yang lain. Ya, bukan dengan yang lain. 2, 3. Vincent akan hidup oleh iman, bukan dengan yang lain. Amin. Ya. Kasih tahu kiri kanannya, bukan dengan yang lain, iman tok, ya, iman tok, ya, iman tok. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Alkitab jelas berkata bahwa sumber kehidupan kita itu iman, seharusnya yang menjadi fokus perhatian kita, seluruh keberadaan kita itu fokusnya apa Bapak Ibu Saudara? Halo, fokusnya apa? Yesus, iman Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab jelas, yang menjadikan kita hidup itu iman, bukan yang lain. Seharusnya kalau kita yakin dan percaya kalimat ini, kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, fokus dalam hidup kita itu apa Bapak Ibu Saudara? Yang lain atau iman? Siapa yang fokusnya iman? Angkat tangan semua kita, amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara. Semua kita bukan orang-orang yang fokus dengan yang lain, amin. Kalau kita fokus yang lain, terlalu banyak hal yang kita fokusi, maka kita menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Pusing. Ingat waktu Pak Yakub khotbah, dia memberikan ilustrasi. Kalau enggak salah mungkin Pak Yakub yang naik kapal, betul ya? Pak Yakub pernah naik kapal Pak? Nah lalu agak pusing, betul ya Pak ya, betul berarti. Agak pusing di atas kapal, karena kan kalau nggak biasa naik kapal itu kan bisa menjadi pusing. Lalu diberikan tips, caranya apa? Kamu lihat satu objek aja, satu titik aja, jangan lihat yang lain. Nah ketika kita lihat satu objek maka kita akan tertolong, nggak mudah pusing atau mabuk. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak orang terlalu banyak hal yang dia fokusi. Membesarkan anak, menyiapkan masa depan, sekolah anak, itu baik-baik, tapi bukan kebenaran. Ya, menyiapkan hari tua, ya kan Bapak Ibu Saudara, bagaimana harus menjadi seorang suami yang baik, menjadi seorang ayah yang baik, menjadi seorang karyawan yang baik, menjadi seorang pimpinan yang baik. Terlalu banyak hal yang harus kita fokuskan. Padahal Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita hidup adalah iman, bukan yang lain Bapak Ibu Saudara. Ketika iman itu bekerja dalam hidup seseorang, maka seseorang itu akan hidup dan berjalan sebagai orang yang hidup. Orang yang hidup seperti apa? Ya semuanya akan bekerja Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Semuanya akan berjalan, terekspresi. Kalau ada bagian-bagian kita, keuangan, pernikahan, hubungan dengan anak, menantu, sepertinya terganggu atau mati Bapak Ibu Saudara. Solusinya bukan bagaimana kita merubah sikap kita, tapi kita percaya lebih banyak kepada Yesus.
maka iman itu akan bekerja menghidupkan bagian-bagian yang mati dalam kehidupan kita. Amin. Jadi solusinya bukan berusaha lebih keras, lebih banyak lagi, tapi percaya lebih banyak lagi. Amin. Saya percaya jemaat di tempat ini, dalam hidup kita fokus kepada iman. Kita menaruh perhatian pada iman. Kalau kita enggak dengar firman, rasanya itu ada yang asing, yang aneh dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah itu. Nah, Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman, ya. Kalau kita lihat di Alkitab itu ada sambungannya di Habakuk, ya, orang benar hidup oleh percayanya. Nah, itu ayat yang mengutip kalimat yang sama dengan Roma 1 ayat 17. Kemudian yang kedua, Galatia 3 ayat 11 dikatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Amin Bapak Ibu Saudara. Jelas loh. Tidak ada orang yang diberkati, ya, atau dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya sebenarnya semua aturan yang kita ada hari ini itu semua bersumber dari apa Bapak Ibu Saudara? Hukum Taurat. Yang diturunkan menjadi 600 hukum sekian dan sekarang diterapkan di setiap negara, di setiap kehidupan umat manusia. Sumbernya yaitu. Lah Pak, berarti kita lebih baik hidup tanpa hukum? Enggak bisa Bapak Ibu Saudara, karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa dan hanya aturan yang bisa mengekang dosa ini. Tapi bagi kita orang yang sudah dibenarkan, dosa sudah dihapuskan, kita tidak perlu lagi aturan, kita perlunya iman. Amin. Puji Tuhan, belum ada yang amin dalam hati. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau terima grace itu benar-benar harus gimana ya? Saya waktu awal terima buku yang dibagikan oleh gereja ini, ya, kepada mertua saya, Pak Puji yang sekarang sudah almarhum, ya. Saya baca buku itu, seperti boom gitu. Dari umur 18 tahun saya sekolah Alkitab. Sampai saya usia 20 sekian, 27, 28, tahun 2010 berarti saya umur 28 tahun. Sekitar 8 tahun saya itu merasa belajar sekolah Alkitab dan lain-lain itu enggak seperti apa yang buku itu jelaskan. Saya jatuh bangun dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Dalam pelayanan saya jatuh bangun, terutama dalam hal keuangan. Tapi begitu saya menikmati Injil, saya benar-benar terlepas dari ketakutan yang selama ini menjerat saya, yaitu apa? Uang. Saya dulu prinsipnya gini, waktu sekolah pendeta lalu masuk ke Jakarta untuk menyelesaikan studi S1 saya, Bapak Ibu Saudara, dan di Jakarta kan saya masuk di Abba Love Ministry, yang gereja yang sangat besar dan sangat berdampak di Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Nah di situ ada satu kegerakan yang dimulai, yaitu gerakan memberkati. Artinya gini, kita harus jadi gereja yang memberkati. Nah saya sebagai orang yang ada di dalamnya, saya punya idealis baru di situ. Saya mau jadi pendeta, saya nggak mau ngerepotin jemaat. Wah, saya mesti kerja gitu Bapak Ibu Saudara. Kan jauh lebih baik pendetanya bisa memberkati daripada nerima berkat dari gereja. Wah, itu yang ada di pikiran saya. Lalu beranjak dari situ, saya share dengan pemimpin-pemimpin saya, karena mereka dalam kegerakan seperti itu. Bapak Ibu, saya ngomong saya mau balik ke Semarang, lalu dibawain modal. Modalnya enggak sedikit loh Bapak Ibu Saudara, banyak. Saya buka warnet, rental Bapak Ibu Saudara, enggak jalan semua. Ya, sampai saya terpuruk. Ya, saya tetap pengen menjadi hamba Tuhan yang bekerja dan mendukung pelayanan. Ya setiap orang punya panggilan masing-masing. Nah ini panggilan hidup saya yang saya ceritakan. Nah di satu titik saya nggak bisa apa-apa dan saya terima Injil dan saya tahu Tuhan menciptakan kita itu unik satu dengan yang lain. Amin. Dan saat itu saya menerima bahwa Tuhan itu memanggil saya sebagai seorang pelayan penuh waktu yang tidak bekerja. Dan disitulah saya melihat bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan saya. Saya ingat waktu itu teman saya bilang, udahlah kamu itu balik pelayanan aja. Saya bilang, loh kalau balik pelayanan lalu saya bayar hutangnya gimana? Saya bilang gitu. Mosok saya masuk gereja saya tanya,
Om, saya digaji berapa Om? Nah ini kan kayak perusahaan Bapak Ibu Saudara. Namanya masuk ke gereja melayani sama seperti waktu Pak Yakub dan jemaat di tempat ini menawarkan saya dan Pak Didi untuk melayani bersama di tempat ini. Saya kan gak ngomong, Pak gajinya piro Pak? Saya kan gak mungkin tanya sama Pak Yakub seperti itu. Malah nanti Pak Yakub jadi ilfil. Bapak Ibu Saudara. Ya saya bilang terima kasih Pak Yakub diberikan kesempatan melayani. Kami mau melayani bersama-sama. Apalagi pelayanannya jelas. Memberitakan Injil kasih karunia. Wah saya sudah gak berpikir 11-12 kali. Yang saya tahu saya mau memberitakan Injil. Karena Injil itu telah menyelamatkan kami. Nah Bapak Ibu Saudara. Waktu itu teman saya bilang. Ya nggak ngerti waktu saya tanya, terus bayar utang saya gimana? Ya nggak ngerti dia jawab gitu. Pokoknya kamu balik aja jadi pelayan Tuhan gitu. Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya memutuskan untuk full melayani Tuhan. Bahkan Tuhan izinkan untuk membuka sebuah perintisan, punya kelompok kecil. Ya. Di situ saya 2 tahun nggak digaji waktu itu. Baru di tempat ini saya bersyukur. Pak Yakub dengan kepengurusan yang lama sampai hari ini memberikan berkat kasih bagi hamba-hamba Tuhan kecuali Bapak Yakub ya karena sudah memutuskan untuk tidak menerima berkat gereja. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi dalam 2 tahun kami tidak digaji bahkan kami keluar uang karena jemaat-jemaat kan orang-orang menengah ke bawah. Nah waktu itu saya masih pacaran dengan Christine, Bapak Ibu bisa tanya orangnya kan masih ada. Dia nggak pernah pacaran itu keleleran, nggak pernah Bapak Ibu Saudara. Dia merasa pacaran dengan anak orang kaya. Ya betul, karena pacarnya adalah anak raja di atas segala raja. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau ada yang bilang enak ya jadi anaknya orang itu, wah lebih enak kita anaknya raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada yang bilang saya kuatkan orang-orang muslim yang kerja sendirian itu Bapak Ibu Saudara. Enak ya Mas yo. Kono terima THR kita THR sekondi kan dia kerja sendiri motong rambut dan lain-lain. Saya bilang Pak gak usah khawatir ya pedagang kucingan. THR kalian itu dari Gusti Allah. Wah Bapak Ibu Saudara mereka senang sekali. Nah Bapak Ibu gak pernah istri saya dulu waktu pacaran keleleran gitu. Gak bisa seperti orang-orang yang lain. Nonton bioskop ya bisa. Ya. Bahkan waktu itu ini kesaksian makanya buat orang-orang muda yang pacaranlah dengan iman. Amin. Jangan dengan kenyataan. Iman, melangkah aja. Ya kecuali kalau memang masalah fisik ya kita terima nggak apa-apa ya. Tapi yang lain iman. Nah waktu itu dia kan punya gaji nggak pernah beli pakaian karena sebagian besar itu untuk keluarganya. Lalu saya bilang, ayo kita beli celana jeans untuk kamu. Wah saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Padahal waktu itu enggak ada gaji sama sekali. Saya enggak kerja, cuman melayani Tuhan aja. Kan saya pernah kesaksian, ngelamar untuk jaga warnet aja enggak diterima loh Bapak Ibu Saudara. Jadi enggak kerja sama sekali, pelayanan aja. Waktu itu Bapak Ibu tahu, saya ajak ke Sri Ratu. Sri Ratu itu kan terkenal mahal-mahal toh itunya, barangnya. Tapi karena keluarganya sering ke sana ya udah saya ajak ke sana aja. Pilih celana jeans, diskon dari sekian ratus jadi 175 atau 185. Saya bilang pilih mana yang kamu suka. Waduh Bapak Ibu Saudara, 1 atau 2 gitu Bapak Ibu Saudara. Nah 2 mungkin ya kalau enggak 1. Nah setelah pilih kita bawa ke kasir. Nah ini loh bedanya pacaran dengan iman anak raja ya kan. Waktu di scan barcode sama kasirnya, Anda tahu Bapak Ibu Saudara, itu kan di labelnya 300 sekian turun jadi 100 sekian. Di scan barcode-nya munculnya berapa? Rp25.000. Loh mana aja celana jeans di Sri Ratu Rp25.000. Sampai saya lihat bener apa enggak ini ya? Jangan-jangan barcode lain ketempel di celana. Lalu panggil manajer store-nya. Panggil ibu-ibu itu datang lari cek. Di scan lagi, diketik-ketik lagi. Bener ini lagi diskon katanya. Saya bilang Mbak sebentar jangan dibuat stroke dulu. Saya tarik istri saya. Pilih yang banyak kulaan jual tawar-tawar gitu teman. Nah hidup oleh iman itu enak tenan. Amin. Tapi kalau hidup karena hitung-hitungan. Bapak Ibu Saudara. Waduh regone kok 2M. Tukune piye nganggo duit apa?
Bapak Ibu Saudara, itu bukan perkataan anak-anak Yesus. Amin. Kalau Anda menginginkan, Anda mau itu terjadi milik Anda, katakan aku pasti bisa memiliki ini. Amin. Halah gaya ngomong ngono duitnya kok di. Loh, aku ini anaknya raja di atas segala raja. Uangnya tidak terbatas Bapakku di surga. Tinggal aku minta dia transfer. Bapak Ibu Saudara, amin. Jangan dikasih semua, nanti kaget Bapak Ibu Saudara malahan ya toh. Wes pokoknya sak mintamu nanti Bapak transfer. Amin. Nah itu loh Bapak Ibu Saudara. Nah, kita kembali lagi ke sini dulu Bapak Ibu Saudara ya. Kita selesaikan makalah kita ya. Nah, seperti itulah kurang lebih gambaran hidup oleh iman. Ada banyak kesaksian dalam hidup kami dan itu semua karena iman. Bukan karena yang lain. Dan saya juga percaya gereja ini ada karena iman dan akan menuju kepada iman. Amin. Ya, saya mendengar banyak cerita tentang sejarah gereja ini. Dan saya bersyukur saya ada di dalam keluarga yang luar biasa. Imannya dahsyat. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk JKI Puri Marina. Yes. Ya. Sebentar kita mau ulang tahun. Keberapa Bapak Ibu Saudara? Ada yang ingat tahun ini? Kita sudah berapa tahun berkarya bagi Perumahan Puri Anjasmara? Yang bisa jawab dapat pulsa. 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 18 atau 19? Hah? 19. Ya, kita tahun ini 19 tahun. Kita beranjak menjadi gereja yang dewasa. Amin. Ya, kita sudah menjadi remaja menuju dewasa dan saya tahu Bapak akan mempersiapkan semua yang gereja ini perlukan untuk menjadi gereja yang dewasa, yang menjadi berkat bagi kota ini. Amin, jemaat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke Roma 1 ayat 17. Dikatakan, jadi ada 3 ayat yang mengatakan hal yang sama. Bahwa orang benar hidup oleh percayanya atau oleh imannya. Artinya Alkitab berkata keterangan 2 atau 3 saksi itu sah. Dan 3 ayat yang mengatakan bahwa orang benar hidupnya oleh iman itu jelas Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau mengkalibrasi lagi, merefokus lagi. Kalau hari-hari ini kita terlalu banyak fokus yang harus kita selesaikan. Sekolah anak, bayar utang, tagihan, cicilan, menikah, rumah dan lain-lain. Sekarang kita mau ringkes fokus kita ini kembali kepada satu hal yaitu iman. Amin. Fokusnya iman, bukan yang lain. Jadi suami, istri, anak-anak di rumah saling mengingatkan. Ketika kita mulai membahas yang lain, balik lagi. Ingat ya, fokusnya iman. Iman akan menyelesaikan segalanya. Nah, Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Hidup kita dari iman kepada iman. Yang percaya katakan amin. Seperti ada tertulis bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kita akan lihat kalimat terakhir, kita menjadi 3 bagian untuk kita bahas pagi hari ini. Bagian yang pertama dikatakan orang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara ini berbicara apa? Identitas kita. Ya, identitas kita. Katakan bersama-sama identitas saya. Nah, pekerjaan utama iblis adalah meyakinkan seseorang bahwa dia tidak sepenuhnya dikasihi atau diterima oleh Tuhan. Ini pekerjaan utama iblis. Sejak pada mulanya sampai hari ini. Tidak ada yang lain. Pornografi, seksual, free sex dan lain-lain. Ya, kehancuran rumah tangga, perceraian, ya, pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Itu hanya efek yang muncul dari kehidupan seseorang yang tidak yakin sepenuhnya bahwa dia ini dikasih oleh Tuhan. Mengapa orang bisa berbuat begitu jahat? Begitu kejam, di luar nalar manusia, karena dia sejak awal tidak pernah yakin bahwa dia sangat disayang oleh Tuhan atau dikasih oleh Tuhan. Nah, pekerjaan iblis utamanya adalah membuat orang yakin bahwa dia tidak dikasih oleh Tuhan, dia tidak disayang oleh Tuhan. Tuhan tidak ada di pihaknya, dia harus berjuang sendirian, berusaha sendirian.
Meraih kemenangan dengan sendirian. Jadi kalau ada orang menyakiti tak balas itu Bapak Ibu Saudara. Dia bukan berdoa Tuhan. Engkau adalah pertolonganku. Peperangan ini adalah miliknya Tuhan gitu kan. Nah, tapi beda dengan pekerjaan utama kasih karunia. Pekerjaan kasih karunia adalah meyakinkan seseorang bahwa dia sepenuhnya dikasihi, sepenuhnya diterima oleh Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, tugas utama gereja kita, pesan-pesan yang disampaikan dari mimbar ini tujuannya cuma satu. Membuat saudara dan saya setiap hari, setiap minggu, semakin minggu, setiap kali pulang gereja, Anda itu semakin yakin loh. Bahwa saya ini sangat disayang oleh Tuhan. Itu aja, kalau itu enggak terjadi gagal Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yesus datang? Yesus datang untuk menunjukkan betapa Tuhan sangat menyayangi kita. Sehingga dia tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal mati bagi kita. Supaya oleh kematiannya kita dibangkitkan, dihidupkan, diselamatkan. Amin. Makanya khotbah-khotbah di tempat ini selalu tentang Yesus. Kenapa? Karena setiap kali kita melihat Yesus, di saat itulah kita melihat betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, perhatikan apa yang iblis lakukan ini persis sama kejadiannya waktu di Taman Eden terhadap Adam yang pertama. Dan hari ini Adam yang kedua mau dijatuhkan dengan cara yang sama. Jika engkau anak Allah, kata iblis kepada Yesus, perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti. Karena Yesus pada waktu itu lapar, puasa 40 hari Bapak Ibu Saudara. Lalu iblis tahu, oh masalahnya Yesus ini lapar. Perintahkan batu ini jadi roti kalau kamu itu benar-benar anak Allah. Kenapa iblis bisa datang muncul lalu mengatakan hal seperti ini? Karena di Matius 3 ayat 16 dan 17, dua ayat sebelum di pasal sebelumnya Bapak Ibu Saudara, sebelum Matius 4 ada kejadian seperti ini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang berkata, ada suara dari surga Bapak Ibu Saudara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Wow. Bapak mengklarifikasi, memberikan identitas baru. Yesus harus tahu bahwa dia adalah anak kesayangan Bapa. Demikian juga kita semua hari ini. Amin Bapak Ibu. Anda adalah anak kesayangan Bapa. Amin. Anda bukan orang gagal, Anda bukan orang yang utangnya banyak, Anda bukan orang jahat, Anda bukan orang yang gagal merit, Anda bukan apapun. Anda adalah kesayangan Bapa. Amin. Coba beritahu kiri kananmu, katakan kamu adalah kesayangan Bapa. Ya, kesayangan Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu surga ngomong dengan Yesus bahwa inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Iblis gak suka dengar itu. Makanya iblis selalu berusaha menghambat pekerjaan Injil. Iblis gak suka kalau gereja terus memberitakan Injil. Memberitahukan kepada banyak orang pada jemaat bahwa mereka dikasih Tuhan tanpa syarat. Iblis gak suka. Kenapa? Karena ketika anak-anak Tuhan punya keyakinan yang kuat bahwa dia sangat dikasih Tuhan, dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Amin. Dia akan mengalahkan dunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kita berkata, inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Yaitu apa? Iman kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Tetapi Yesus menjawab. Nah, ada tertulis. Loh, ternyata ucapannya Yesus persis sama dengan Roma 1 ayat 17. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman. Amin, jemaat Tuhan. Ya, saya berdoa kita benar-benar diinspirasi, dikuatkan kembali. Merema Bapak Ibu Saudara bahwa dalam hidup ini ternyata kita perlu fokus satu hal saja, iman.
Dan iman timbul dari apa saudaraku? Pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama identitas, yang kedua orang benar akan hidup. Nah, hidup di sini ditulis dalam bahasa Yunani zao, ya. Nah, zao ini Bapak Ibu Saudara artinya ini to live, ya. Yang bagus-bagus ini banyak sekali terjemahnya. Be strong, to recover life, be restored to life, to enjoy real life. Berapa banyak yang menikmati hidupnya hari ini? Ayo cepat semua. Kalau belum tak tunggu sampai kebaktian selesai. Makso. Wah, puji Tuhan, semua menikmati hidupnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kalau ada anak Yesus tidak bisa menikmati hidupnya, itu tanda tanya. Ada something yang wrong, yang salah. Karena orang-orang yang hidup Bapak Ibu Saudara, dia bisa menikmati kehidupannya. Have true life and worthy of the name. Artinya gini loh, mempunyai kehidupan yang layak dan menjadi perbincangan banyak orang loh. Layak disebut, artinya perbincangannya bukan kui utangnya wakeh banget ya, bukan gitu Bapak Ibu Saudara. Maksudnya gini loh, perbincangannya. Dulu loh itu loh, hidupnya kok enak banget. Ketok ya ora rame loh kerjanya. Tapi kok happy terus, seneng terus. Blonjo terus ning pasar, padahal blonjone ya gur kangkung 1 iket. Besok tempe 1. Nah, jadi pembahasan orang-orang bahwa kehidupan yang kita miliki itu sebuah kehidupan yang luar biasa indahnya. True life and worthy of the name. Ya. Disebut banyak orang, dibicarakan, diperbincangkan. Sampai kadang orang malu-malu. Rahasianya apa toh kok uripmu enak men? Sudah umur segini isek kuat, melayu rono, melayu rene dalam sukacita Tuhan. Bapak Ibu Saudara masih bekerja ya. Karena kita tahu iman yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Bukan daging, iman. Nah Bapak Ibu Saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Nah saya mau beri ilustrasi. Saya khotbah hal ini di youth beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu Saudara, mikrofon ini bisa hidup memperkeras suara saya karena dia ada baterainya. Percaya atau tidak percaya Bapak Ibu Saudara, ini bukan sulap, bukan sihir. Tapi mic ini ada baterainya sehingga dia bisa mengeraskan suara saya. Coba kalau baterai ini saya lepas Bapak Ibu Saudara ya. Saya lepas. Apakah mic ini masih tetap bisa hidup atau tidak? Saya lepas baterainya ini. Bapak Ibu Saudara lihat baterainya ya, saya lepas. Tes, nah berfungsi. Nah mau coba lagi Bapak Ibu Saudara, saya lepas. Tes hidup. Saya lepas mati, saya pasang hidup. Holy, bala gitu. Yang kemarin ada yang tahu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah sama, demikian juga iman itu bekerja dalam hidup orang percaya. Iman itu memberikan kehidupan kepada orang yang telah dibenarkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu mikrofon ini diberikan baterai, mikrofon ini berfungsi sebagaimana dia diciptakan. Orang waktu punya ide dan menciptakan mikrofon ini, orang itu pengen bahwa melalui alat ini suara orang-orang bisa dibuat lebih lantang lagi, lebih keras lagi. Itu tujuannya. Tapi kalau nggak ada baterainya Bapak Ibu Saudara, ya, mic ini nggak berfungsi sebagaimana dia diciptakan. Mic ini akan menjadi barang yang
Bapak Ibu Saudara, berfungsi sebagaimana mestinya dia diciptakan. Apa yang saya mau beritahukan siang hari ini, pagi hari ini. Banyak orang Kristen menjalani kehidupannya merasa tidak seperti firman yang dia dengar. Diberkati, hidup di tengah-tengah keberlimpahan, ketersediaan Tuhan. Banyak orang-orang Kristen merasa bahwa di luar sana orang-orang yang gak percaya Yesus, yang gak setia ke gereja, hidupnya terkadang jauh lebih baik ketimbang orang-orang yang ke gereja. Saya beritahu, jangan-jangan baterainya belum dipasang Bapak Ibu Saudara. Imannya enggak ada. Imannya enggak bekerja dalam hidupnya. Kenapa? Karena makanannya salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, yakinkan diri kita. Karena kita sudah dengar Injil, iman itu bekerja dalam hidup kita. Amin. Dan kita pasti dihidupkan kembali seperti Pencipta kita merancangkan kita untuk ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa rancangan Tuhan bagi kita? Apa rancangan pencipta kita? Kalau orang yang membuat mikrofon ini, keinginannya adalah melalui alat ini dia bisa mengeraskan suara banyak orang. Lalu apa yang menjadi rancangan pencipta kita? Tuhan semesta alam yang telah membentuk kita dari debu dan tanah. Rancangannya adalah beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala hewan di daratan. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa rancangan Tuhan bagi kita? Kamu akan menjadi kepala, bukan ekor, terus naik dan terus naik. Apa rancangan Tuhan bagi kita? Apa saja yang kamu kerjakan dibuat berhasil. Amin. Apa rancangan Tuhan bagi kita? Bahwa oleh bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Dan saya mau beritahukan dari tempat ini, kalau hari-hari ini ada orang-orang yang merasa hidupnya jauh dari apa yang Tuhan rencanakan, hidupnya jauh dari janji-janji Tuhan, hidupnya jauh Bapak Ibu Saudara dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia merasa firman itu enggak ada artinya. Saya beritahukan siang hari ini, jangan-jangan sama seperti mikrofon ini yang tanpa baterai. Dia akan menjadi pribadi sebagaimana Tuhan menciptakannya. Amin. Iman membuat orang benar itu hidup. Sama seperti baterai membuat mikrofon ini hidup. Dan hidup yang dimaksud adalah berfungsi sebagaimana mestinya dia diciptakan. Amin. Jadi hidup di sini bukan hidup loh, saya akan hidup, saya akan bernafas, bukan seperti itu. Masalahnya kehidupan yang kita hidupi itu sesuai dengan janji dan firman-Nya bagi kita atau jauh dari sana. Rasanya hidup ini kok ngoyo, kok kesel, kok susah, nggak ada yang baik dalam hidup ini. Bahkan sampai ada orang membuat pengajaran, ikut Tuhan itu harus menderita. Oh Bapak Ibu Saudara, pikul salib. Ya, salib mana lagi yang harus dipikul Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau kita ditipu orang, ya itulah hidupmu. Nah terus ayat-ayat yang berbicara bahwa kita ini diberkati, berkelimpahan. Yesus pun ngomong, aku datang untuk memberikan kepada kita yang percaya hidup. Tapi belum selesai loh. Dan hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Amin jemaat Tuhan. Saya mau beritahukan, percaya dulu baru lihat kebenaran. Baru lihat kenyataan. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan iman itu akan membuat kita apa Bapak Ibu Saudara? Enjoy, menikmati, enjoy the real life, to have true life and worthy of the name. Ya, aktif, bless, ya, bless. Makanya mungkin Pak Yakub terinspirasi pakai nama blessing, ya. Bless, fresh, efisien, wow, efisien. Kerja sekian jam,
hasilnya sama kayak orang kerja 1 hari. Kerja 1 hari, hasilnya sama seperti orang kerja 1 minggu, 1 bulan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kualitas hidup orang-orang yang suka duduk di kaki Tuhan 1 jam, 1 menit, 1 hari sama seperti orang yang menghabiskan banyak waktu di luar Tuhan. Amin. Anda akan melakukan sedikit menghasilkan banyak. Amin. Makanya nanti tanda-tandanya apa yang menyertai orang-orang percaya. Kalau ada mereka akan mengusir setan demi namaku, minum racun mau tidak mati. Saya tambahkan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang dikasih Tuhan. Apa? Semakin hari semakin awet muda. Haleluya. Amin. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Melakukan sedikit hasilnya banyak. Melakukan sedikit hasil sedikit tetap bersyukur karena kebutuhannya pas sedikit. Karena dia tahu waktu kebutuhan besar Bapaknya pasti memberikan sesuai dengan yang kita perlukan. Bahkan melampaui yang kita butuhkan. Amin. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya oleh hidup kita semua orang diberkati. Nah, iman. Orang benar hidup oleh iman. Iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dalam bahasa Yunani ditulis dengan elpis atau to hope. Dan bukti dari segala sesuatu. Ya, saya pernah khotbah hal ini. Ada 2 kata, segala sesuatu yang pertama dan segala sesuatu yang kedua. Tetapi maknanya berbeda. Segala sesuatu yang pertama belum terjadi. Baru sampai pengharapan. Tapi segala sesuatu yang kedua ditulis dengan kata pragma. Artinya has been done. Being accomplished. Loh Bapak Ibu Saudara. Jadi iman itu bukan sekedar percaya. Ya, tolong Bapak Ibu Saudara kita mau kembali ke hal yang benar. Iman itu adalah, mari kita baca sama-sama kalimat ini. 2, 3. Percaya bahwa segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, sudah diselesaikan oleh Yesus di atas. Amin. Jadi iman itu Bapak Ibu Saudara. Makanya iman itu bisa bertumbuh atau muncul melalui apa? Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman tentang Kristus. Dalam terjemahan yang dikatakan gospel, Injil. Kenapa Injil? Karena Injil selalu menekankan perbuatan Yesus yang sudah selesai. Sehingga hari ini kita memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan sudah disediakan, sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Kalau sudah diselesaikan, lalu gimana Bapak Ibu Saudara? Saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Kalau sudah diselesaikan lalu gimana? Ayo saya mau tanya jemaat. Kalau sudah selesai lalu sikap kita gimana? Hah? Rest, tenang, amin. Enggak usah khawatir, enggak usah kemerungsung. Saya mengutip ayat minggu lalu dari Pak Yakub karena saya buat khotbah ini ya dari template khotbahnya Pak Yakub. Waktu saya baca ayat ini, saya melihat orang yang hidup, ekspresi orang yang hidup oleh iman. Seperti ini loh Bapak Ibu Saudara. Hari ini juga Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita mau buat komitmen yang baru hari ini. Amin. Karena kita tahu kita hanya bisa hidup. Artinya hidup itu berfungsi sebagaimana Tuhan menciptakan. Amin. Seperti mic ini loh Bapak Ibu Saudara. Kalau ada baterai dia berfungsi sebagaimana dia diciptakan. Menjadi pengeras suara. Tapi kalau nggak ada baterai dia mati. Sekalipun bentuknya mic. Tapi dia nggak berguna. Banyak orang merasa hidup, semua hidup. Tapi sebagian kecil orang yang bisa berkata, hidup ini terlalu indah untuk segera ditinggalkan. Saya mau hidup 120 tahun. Amin. Kenapa? Karena iman itu tidak bekerja. Dia merasa hidupnya sama seperti kebanyakan orang. Bentuknya mic, ya mic, tapi dia nggak berfungsi. Sama seperti anak-anak Tuhan. Kenapa banyak orang anak-anak Tuhan tidak merasa janji Tuhan itu terrealisasi? Ya, bahkan ya, Pak Yakub, hamba-hamba Tuhan di tempat ini pernah greget gitu. Nopo yo,
yang ngalami Injil itu kok baru sedikit, nggak bisa banyak. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah bagian kita, terus mengingatkan. Hari ini ambil keputusan, amin Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Daud, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, waktu dia berhadapan dengan Goliat, amin. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun yang kita inginkan, katakan aku pasti mencapai keinginanku, amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda merindukan anak-anak Anda sekolah di tempat-tempat yang terbaik, jangan lantas kita khawatir, ragu atau menurunkan standar. Tetap pegang impian kita. Karena keyakinan kita bukan berdasarkan kenyataan kita. Kemampuan kita berdasarkan kekuatan dan kekayaan kemuliaannya. Amin. Nah inilah ekspresi orang yang hidup oleh iman. Tuhan akan menyerahkan kau dalam tanganku. Dan perhatikan, detail sekali Daud menjelaskan apa yang dia akan lakukan. Aku akan mengalahkan engkau dan aku akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara-tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang yang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, tetapi oleh iman. Amin. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, masa depan kita, pernikahan kita, masa depan anak-anak cucu kita. Dan di dalam tangan Tuhanlah semuanya pasti baik-baik saja. Amin Bapak Ibu Saudara. Hiduplah oleh percaya, terimalah janji-janjinya. Mari kita berdiri, kita mau bersuka cita, kita nyanyikan lagu ciptaan gereja ini juga ya, melalui keluarganya Pak Peter dan Ibu Elsa. Kemarin Pak Yakub nyanyi lagu, sekarang saya juga nyanyi. Apa lagunya Bapak Ibu Saudara, bisa ditebak? Sudah selesai. Amin. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bagaimana mic ini bekerja. Tanpa baterai, mic ini sekedar benda yang tidak memiliki fungsi. Tanpa iman, benar kita hidup, tapi kita akan menjalani hidup sama seperti kebanyakan orang yang tidak mengenal Yesus. Kalau ada yang merasa hari ini hidupmu sebagai orang Kristen sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Yesus, saya beritahukan, dengarkan Injil, dengarkan kabar baik, maka iman itu akan mengubah hidup kita. Berfungsi sebagaimana Tuhan menciptakan kita, berkuasa memerintah atas kehidupan kita. Amin. Ayo kita bersuka cita. Yesus berkata, sudah selesai. Tuhan berfirman, sudah terlaksana. Hari ini percayalah janjinya, ya dan amin. Yesus berkata, sudah selesai. Tuhan berfirman, sudah, amin. Katakan, untuk apapun yang kau perlukan, untuk apapun yang kau inginkan, yang percaya katakan, janjinya amin. Firman-Nya adalah Yesus disalib untuk kita, karena cintanya Yesus kepadamu. Sekali lagi Yesus berkata, Yesus berkata, katakan, sudah selesai. Amin. Tuhan berfirman, sudah terlaksana. Untuk apa? Untuk apapun Amin. yang kau perlukan, apapun Bapak Ibu Saudara, yang kau inginkan. Amin. Janjinya dan amin. Aku percaya Tuhan, terjadilah sesuai imanmu untuk engkau, karena cintanya Yesus kepadamu. Mari yang percaya katakan bersama-sama. Orang benar kan hidup karena imannya, bukan karena melihat yang sedang dialami. Yang percaya katakan, orang benar kan hidup karena imannya dalam Yesus Kristus. Yesus Tuhan penebus. Mari yang percaya katakan, orang benar
imannya. Amin. Bukan karena melihat yang sedang dialami. Orang benar kan hidup karena imannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan penebus. Amin. Dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus Tuhan penebus. Sekali lagi bersama-sama. Dalam Kristus Yesus Tuhan penebus. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kematian-Mu di atas kayu salib yang sudah menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kami. Kehidupan yang lama di mana kami diberkati karena kami melakukan tuntutan segala hukum dalam hukum Taurat sudah diselesaikan oleh Yesus. Hari ini kami berpindah dalam kematian Yesus, masuk dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang menerima karena percaya, kehidupan yang menerima karena anugerah, bukan karena usaha dan kerja keras kami. Hari ini Tuhan, terima kasih untuk Yesus yang telah diberikan bagi kami, sehingga kami boleh memiliki pengharapan, iman, keyakinan bahwa segala sesuatu yang kami perlukan, yang kami butuhkan, yang kami inginkan sudah disediakan oleh Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu di tempat ini, bahkan yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada. Kami percaya hidup anak-anak Tuhan dihidupkan kembali, difungsikan seperti Tuhan menciptakan kami, memerintah, berkuasa atas kehidupan ini melalui iman dan percaya kami kepada karya salib Yesus yang sempurna dan sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Berkat Mazmur 91, perlindungan dan penjagaan dari tempat yang maha tinggi, senantiasa menyertai, memberkati perjalanan kehidupanmu. Malaikatnya diutus menjaga dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Melimpah-limpah engkau terus naik menjadi kepala, memerintah dan berkuasa atas kehidupan ini. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera-Nya, supaya kita bisa menikmati hidup kita di bumi ini seperti di surga. Dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang terus menyertai kita, menolong kita, menghibur kita, dan terus mengingatkan kita akan kebenaran hidup kita di dalam Yesus Kristus. Sampai Maranatha, ketika Tuhan datang kembali menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Mari semua kita yang diberkati Tuhan, orang-orang benar yang hidup oleh iman, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Karena imannya, bukan karena